Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik ya. Bagi kita semua yang percaya, berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Kita akan terus mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini. Terambil dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Ayat 4 sampai ayat 6. Masih bertemakan moto doa KPPS. Hari ini kita boleh belajar aspek sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Saudara, Yeremia 17 ayat 4 sampai 6 sudah dapat, katakan amin. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yang percaya firman Tuhan kita katakan amin. Yang berbahagia adalah saya yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca ayat ini begitu keras ya. Saudara, seringkali kita perlu tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah main-main. Saudara, kalau Tuhan memberkati, benar-benar Dia memberkati. Saudara, tapi kalau Tuhan sudah murka, Tuhan sudah marah, Tuhan sudah mengutuk, dan itu bukan main-main. Saudara, ya, makanya moto KPPS yang ketiga adalah tidak berdoa, tidak ada berkat. Saudara, seringkali kalau kita bicara tidak ada berkat ya udah selesai. Enggak. Umat Tuhan hanya ada dua kondisi. Yang pertama diberkati, yang kedua dikutuk. Makanya Tuhan memerintahkan Musa untuk mengucapkan dua macam perkataan, yaitu perkataan berkat dan yang kedua perkataan kutuk. Saudara yang kekasih, tentu saja kita nggak mau dikutuk, saudara ya. Ya, karena itu berarti penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, keterbelakangan. Segala yang dikutuk itu, saudara, yang baik bisa jadi rusak. Apakah Tuhan mau hal ini terjadi? Tidak. Saudara, Tuhan gak mau sebagai umat Tuhan terkutuk. Tuhan mau kita menjadi ternama, kita menjadi kepala, kita menjadi naik. Saudara, kita diberkati. Kita tidak berhutang tapi memberikan piutang atau mengutangi orang lain. Artinya kita nggak minjem uang, kita nggak kekurangan, kita berkelimpahan. Saudara, jadi ini bukan maunya Tuhan. Tapi kembali lagi Tuhan memberi pilihan kepada umat Tuhan. Saudara, ya. Jadi jangan sampai kita pikir gini, Tuhan kan baik. Apapun yang saya lakukan Tuhan tetap baik. Memang Tuhan baik, tapi Tuhan itu benar. Tuhan itu adil.
Saudara, ya, Tuhan itu nggak kompromi. Tuhan itu tidak pandang siapapun juga. Saudara, ya, siapapun saudara, siapapun saya, kalau hidup kita melenceng dari kehendak Tuhan, kehidupan kita mulai tidak menghormati Tuhan, mulai membelakangi Tuhan, maka yang terjadi sebaliknya, bukan terima berkat, bukan terima kebaikan Tuhan, bukan terima pengurapan Tuhan, saudara, tetapi hidup kita mengalami kesusahan seperti yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 4 ini. Saudara bisa baca nanti ayat atasnya. Ini adalah satu hajaran yang keras buat orang Yehuda. Ya, saudara, ini umat yang seharusnya mengikuti teladan Raja Daud. Saudara, bangsa Yehuda itu ketika dipimpin Daud, perang tidak pernah kalah. Saya katakan sekali lagi, tidak pernah kalah. Mereka tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Tuhan membuat mereka berhasil. Selalu berhasil. Tapi ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, ketika mereka mulai bermain-main dengan kasih karunia Tuhan, ketika mereka berperang, mereka tidak pernah menang. Mereka tidak pernah berhasil. Mereka terus gagal. Mereka terus turun. Mereka terus hancur. Saudara, nah hal ini yang patut saudara dan saya saat ini sama-sama renungkan dan camkan baik-baik. Saudara, mengapa ada pernyataan tidak berdoa, tidak ada berkat? Dan memang seperti itu. Saudara, ketika saudara tidak berdoa berarti saudara tidak percaya Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak peduli terhadap Tuhan, tidak mau dengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ya, seolah-olah berkata begini, ku tantang Tuhan. Coba dia bisa bikin apa sama aku? Jangan, saudara, please saudara, jangan pernah bersikap seperti itu. Saudara boleh nantang siapapun juga deh. Saudara, orang hebat, orang terpandang, orang pejabat boleh saudara tantang. Tapi jangan pernah menantang Tuhan. Saudara, ya, itu sebabnya Tuhan memberikan firman, teguran yang keras kepada bangsa pilihan Tuhan. Kalau bangsa pilihan Tuhan saja ngalami kayak gini, apalagi kita. Saudara, ya, dikatakan engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Bapak Ibu kalau punya rumah, kemudian diwariskan ke anak, ya, nggak mungkin diwariskan ke tetangga dong, betul nggak? Ya, atau keponakan atau siapa. Yang jelas anak kandung akan diwariskan. Dan anak itu adalah hak. Saudara, yang punya hak sepenuhnya untuk mewarisi rumah atau tanah, harta kekayaan yang menjadi milik pusaka dari orang tuanya. Tapi saudara, lihat ya, milik pusaka pun akan terlepas. Saudara, bahkan Tuhan membuat bangsa Israel menjadi budak musuhmu, menjadi orang buangan. Saudara, dan api Tuhan itu menyala-nyala. Saudara, ya, penderitaan yang tidak pernah berhenti kalau kita berani melawan Tuhan. Saudara, ya, makanya orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang takut Tuhan. Amin. Orang yang takut Tuhan diberkati. Bahkan anak cucunya diberkati. Saudara, seharusnya kita disadarkan nih saudara. Ayo kita mengambil posisi yang benar sebagai orang percaya. Ya. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh berkenan, mau berkenan kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kerugian yang fatal,
Kerugian yang besar, melebihi apapun juga. Saudara nggak pernah berpikir akan menjadi budak orang di negeri sendiri. Ya, saudara. Tapi itu terjadi bagi bangsa Israel. Mereka diperbudak. Wilayah mereka direbut. Mereka diambil dari negeri mereka ke satu tempat yang asing buat mereka. Dan di situ mereka diperkerjakan sebagai seorang budak. Budak itu nggak ada harganya loh saudara. Ya. Kalau saudara pernah perhatikan dalam sejarah, namanya kekejaman perang. Saudara, benar saudara, nyawa manusia itu nggak ada artinya loh saudara. Ya, di kem-kem konsentrasi, di kem-kem pembunuhan, saudara, nyawa orang itu saudara ya, bahkan lebih rendah daripada ayam. Ayam tuh mati potong, masih banyak yang mau mungut. Tapi mayat-mayat yang bergelimpangan karena mengalami pembunuhan massal, saudara, ya, itu dibiarkan hari-hari, berminggu-minggu, berbulan, sampai busuk. Sungguh gak ada harganya lagi. Mayat mereka ratusan ribuan itu saudara ya, bahkan sampai dibakar. Saudara, kalau sempat sebelum busuk, mereka menggali lubang yang besar, kemudian mereka menguburkan secara massal. Nggak ada batu nisan, nggak akan dikenal siapa yang mati ini, pokoknya tumpukan mayat. Saudara kan berharap kalau mati kan pasti meninggalkan ya, nama ya. Betul kan saudara? Ada nisannya, dikenang orang. Ini saudara dilupakan. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang mengalami murka Tuhan. Saudara. Nah saudara, orang itu pun sama seperti kita saat ini yang berkata enggak bakal gitu kan. Saudara kan kayak gitu ya, kalau kita lagi bandel nih, enggak bakal lah, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu mengampuni. Saudara, seringkali kita juga suka kompromi ya. Kita ini kadang-kadang kita sungkan sama manusia, padahal kita sedang melecehkan Tuhan. Saudara, ketika saya tadi berdoa, Tuhan ingatkan saya, ya, jangan menghormati orang yang tidak menghormati aku. Buat apa dihormati? Saudara, uang orang itu menghina Tuhan. Cuma ya kita nggak sampai bikin demo, ya, nggak sampai bikin kekerasan, enggak. Saudara, sungguh-sungguh loh saudara. Ya, kalau sebagai gereja kita bermain-main dengan hal ini, maka kita nggak maju. Banyak gereja memilih, saudara, takut ditinggal jemaat daripada takut ditinggalkan Tuhan. Saudara, ya, bukan berarti jemaat nggak berarti. Tapi daripada saya ditinggal Tuhan, lebih baik ditinggal manusia, nggak apa-apa. Ini satu pilihan yang harus kita pilih. Secara mau pilih Tuhan atau memilih manusia. Tuhan tidak pernah memberi pilihan yang sulit buat kita. Tuhan pasti mengumpulkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan untuk dekat dengan kita. Tapi kalau kita memberi pilihan untuk menghargai manusia, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Dan itu hal yang paling menakutkan menurut saya bagi kita sebagai hamba Tuhan, bagi pelayan Tuhan. Jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan. Saudara punya apa? Habis semuanya. Saudara, Yohanes 15 ayat 4, mari kita baca. Yohanes 15 ayat 4. Kemudian kita baca ayat 6. Yohanes 15 ayat 4 dan juga ayat 6. Sudah dapat ya? Mari kita baca 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Secara sudah jelas ya, Tuhan memberikan batasan. Bukan kebetulan gereja kita memakai nama GPPS Pokok Anggur yang Benar. Saudara baca dasar Alkitabnya Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita pasti berbuah lebat. Tapi kalau kita bermain-main, kita tidak tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tidak tinggal dalam kita, firman-Nya tidak tinggal dalam kita, maka kita tidak dapat berbuah. Bahkan dikatakan yang tidak tinggal di dalam Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara lebih takut Tuhan apa takut manusia? Kalau saya lebih milih takut Tuhan. Saya lebih milih menghargai Tuhan daripada menghargai manusia. Itu yang Tuhan kuatkan. Tapi kita kan sekali lagi manusia ya, suka ada rasa kemanusiaannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara, ya. Padahal sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nomor 1 Tuhan ya, baru nomor 2 manusia. Jadi kalau kita suruh milih Tuhan apa manusia? Seharusnya kita milih Tuhan dong. Tuhan dulu nomor 1, manusia nomor 2. Tapi seringkali suka dibalik. Kita memilih manusia daripada memilih Tuhan. Ini kesalahan besar. Ini bisa terjadi karena apa? Saudara, ya, karena sekali lagi hidup kita nggak melekat dengan Tuhan. Perlu keberanian dalam hidup kita untuk memutuskan saya mengikut Tuhan. Dan kalau saya harus meninggalkan manusia dan ditinggalkan manusia, gak masalah. Saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, artinya kita tidak mau hidup dalam doa. Dan Tuhan tidak tinggal dalam kehidupan kita, firman-Nya tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita berarti terputus hubungan kita dari Tuhan. Nah, ini loh, ini kan ada sebab akibat ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan hidup dalam keadaan mati pelan-pelan. MPP. Ya, mati kita. Dan saudara nggak ada sumbernya sih bagaimana? Melayani bisa di mimbar. Ya, itu modal lama, modal zaman dulu. Kalau mau pelayanan masih puasa, masih sungguh-sungguh berdoa. Diangkat Tuhan nih bisa melayani. Udah diangkat Tuhan melayani, dia lupa sama Tuhan lagi. Dia pikir apa? Nggak doa juga bisa tetap melayani, nggak doa juga bisa tetap khotbah. Ya, nggak hidup takut Tuhan juga saya tetap dipakai. Benar saudara. Tapi sesungguhnya saudara sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Kok nggak takut ya? Karena nggak langsung mati, karena nggak langsung layu, karena nggak langsung diikat, nggak langsung dibakar. Tuhan masih mempunyai kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau kita terus main-main, satu kali waktu kita pasti akan diputuskan. Nah, saudara, saya tidak bicara dalam hubungan sebagai jemaat. Jemaat itu banyak, ya.
Dari yang mulai percaya Tuhan sampai yang udah dedengkot. Ya. Tapi saya bicara hari ini tentang pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Maka hari ini tadi Tuhan gerakin saya kalau nggak gerakin Tuhan, saudara saya ngapain WA di grup, ngapain? Kalau Tuhan bilang nggak perlu, nggak usah, saudara. Tapi tadi siang setelah saya berdoa, Tuhan bilang kirim message ya ke grup WA GPPS PAYB. Saudara yang belum masuk silakan masukin aja. Saudara, ya, saudara, saya kirim, saya undang semuanya, semua pelayan Tuhan, ketua-ketua komisi, wakil, PKS, pelayan Tuhan, pelayan firman Tuhan, pelayan praise and worship, diundang semuanya, ayo datang. Jangan sampai enggak ya. Istilahnya begitu saudara. Karena ini penting. Masalahnya orang itu mau dengar atau mau tidak dengar, itu kan pilihan dia. Tuhan kan selalu bilang gini, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat atau kutuk. Jadi Tuhan kasih pilihan lu buat orang yang percaya Tuhan lu. Kalau orang di luar Tuhan nggak ada pilihan. Tapi kita orang di dalam Tuhan dikasih pilihan. Yang namanya kehendak bebas itu sebetulnya nggak ada buat orang di luar Tuhan. Tapi orang di dalam Tuhan, saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah yang percaya Tuhan, dikasih pilihan. Kamu mau diberkati atau mau dikutuk? Dan terlalu banyak pelayanan gereja saat ini, saudara, hidup dalam kutuk, bukan dalam berkat. Cuma melayani aja, cuma beraktivitas saja sebagai pelayan Tuhan, cuma ngikutin jadwal. Saudara, kalau kita nggak benar-benar takut akan Tuhan, saudara, maka tidak akan ada perombakan, tidak akan ada perubahan. Yang saya takutkan, Tuhan akan meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan, jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka dia pasti menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara, orang yang gak berkenan kepada Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tinggalkan Tuhan, gak masalah. Tapi jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Karena Tuhan adalah yang adil dan yang benar. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan gak pernah salah. Kita banyak salah. Makanya firman Tuhan bilang nih saudara, kita memegang Yohanes 15 ayat 1-8. Makanya gereja kita namanya GPPS Pokok Anggur yang Benar. Sebelum ada perombakan, sebelum ada perubahan, sebelum ada pembersihan, saudara, maka kita tidak pernah berbuah banyak. Bukan berarti nggak berbuah ya, ada, tapi ada buahnya lama sekali. Karena firman Tuhan katakan, aku Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi jika saudara tidak berdoa, berarti hidupmu terputus secara rohani dengan Tuhan. Sehingga dari orang yang diberkati, kita menjadi orang yang terkutuk. Dan pasti itu akan berdampak pada hidup jasmanimu. MPP, mati pelan-pelan. Dan itu adalah mabes, masalah besar. Masalah besar.
saudara. Kita buka Matius 21. Ayat 18 sampai 19. Matius 21 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi ini peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Ya, jadi jangan saudara bilang Tuhan Yesus itu mengasihi ya. Tuhan juga bisa mengutuk loh saudara. Ya, ketika dia sedang jalan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Saudara, tahukah saudara, Yesus itu lapar, ingin lihat buah-buah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus mau nikmati dong. Loh, selama ini saudara sudah diselamatkan, sudah diampuni, darahnya menyucikan, saudara sudah disirami, dapat firman Tuhan, saudara, ya saudara diberkati juga jasmani, hidupmu dirubah, saudara. Tapi saudara, ketika Tuhan lapar, Tuhan cari buah, nggak ada buahnya, saudara, nggak ada buahnya sama sekali, cuma daunnya banyak. Makanya saudara ya, pelayanan boleh jadi pelayanan salah-salah, cuma daunnya aja lebat. Pohon itu nggak kelihatan kering, tetap saudara banyak daunnya, lebat rimbun, tapi mana buahnya ya? Pelayanan itu bisa jadi semarak, sudah tetap semarak, oh semarak, wah rame gitu saudara ya, saudara. Tetapi kalau dicari buahnya mana nggak ada buahnya. Dan Tuhan cari buah, Tuhan nggak cari daun. Ketika Tuhan tidak menjumpai buah, walaupun daunnya lebat, Tuhan bilang, mulai hari ini engkau tidak berbuah untuk selama-lamanya. Berarti itu kan dikutuk oleh Tuhan. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kalau dalam Injil Markus, ya hari ini dikutuk, besok kelihatan kering kerontang. Jadi saudara, penulisan ini saudara ya ada sudut pandang berbeda. Yang satu bilang mati, maka ketika Tuhan bilang kamu tidak berbuat selama-lamanya, dia sudah melihat itu terputus. Tapi secara fisik belum terlalu kering. Itu proses kematian pelan-pelan. Tapi besoknya ketika mereka menjumpai itu, sama sekali pohon itu menjadi kering kerontang. Daun-daunnya berguguran. Ada saatnya pelayanan kita akan Tuhan ambil. Daun pun gak ada. Secara kelihatan kering kerontang. Kalau kondisi ini berarti saudara gak dipakai Tuhan lagi. Ya, oh nggak dipakai nggak apa-apa, saya paling nggak pelayanan, kata siapa? Berkat Tuhan pun akan terputus dari hidup saudara. Saudara, ya, ini yang membuat kita prihatin ya. Kalau ada anak Tuhan yang begitu berani ya sama Tuhan, nggak pelayanan juga nggak mati, ini memang nggak mati. Tapi semua orang kan nantinya pasti mati. Siapa tahu orang masuk neraka apa masuk surga. Tapi firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan melihat. Nah kan gitu. Saudara pelayanan, ada buahnya nggak? Kalau nggak ada buahnya, Tuhan nggak suka, Tuhan nggak senang. Apakah hidup saudara bisa dinikmati Tuhan nggak?
Saudara, Tuhan menikmati hidup saudara. Kapan Tuhan menikmati saudara? Kalau saudara sedang menyembah Tuhan. Oh Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Aku rindu, aku haus akan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dari buahnya kau mengenal mereka. Dengan itu karakter hidupmu akan terbangun dengan baik sesuai dengan karakter Kristus. Yang ada kan hari-hari ini orang yang melayani Tuhan merasa jago tetapi kelakuannya sombong banget. Istilahnya petantang petenteng. Sekarang kalau kita tanya, kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita? Saya butuh Tuhan atau Tuhan butuh saya? Saya dong butuh Tuhan. Ku perlu Tuhan dalam hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Di senang dan susah ku perlu Dia, Yesus, ku perlu Tuhan selamanya. Tentu kita nyanyikan ini dengan kerendahan hati. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus besertaku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tentu akan berdampak. Nggak orang, oh pelayanan hebat tapi sifatnya jelek. Itu namanya ranting yang sudah putus. Sekali lagi saudara, keberhasilan saudara kelihatannya itu seperti daun tapi Tuhan gak ketemu buah. Buat apa? Satu kali Tuhan bilang, aku lapar mau makan, buah kamu gak ada. Terkutuklah kamu. Maka gak ada lagi pelayanan. Gak ada lagi kesempatan. Saudara. Dan tidak ada berkat. Tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak ada perkenanan Tuhan. Saudara, mau lari kemana saudara kita? Ya. Jadi saudara, berbuah buat kita. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berbuah. Jangan sampai nggak berbuah. Bagaimana berbuah? Mari miliki kehidupan yang berdoa kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ketika itulah kita sebagai ranting menempel pada pokok anggur. Memang bicara berdoa, saudara ya, menyembah Tuhan itu memang ya pada awal-awalnya itu susah karena sudah berhadapan dengan daging. Daging ini nggak suka hal yang rohani. Daging ini nggak suka menyembah. Tapi bukankah saudara adalah roh? Kita yang memerintahkan tubuh kita, bukan kita diperintah tubuh kita. Saudara lapar, perut kruyuk-kruyuk, perut teriak nih, gua mau makan. Ya, tapi saudara bilang, kamu tidak boleh makan karena saya lagi puasa. Terus tiba-tiba ucus bisa keluar nggak tahu-tahu? Hah? Cari makan sendiri. Kan impossible, nggak bisa, nggak mungkin. Perut harus nurut. Betul nggak saudara? Betul nggak? Lapar nih, bodoh amat. Nanti tunggu waktu buka. Berarti kan kita diperintah oleh Tuhan untuk memerintah tubuh kita. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kita lapar, kruyuk,
makan. Kita makan. Loh saudara nggak dengar Tuhan dong. Saudara nggak dengar perintah Tuhan. Saudara dengar perintah perut. Makanya ada ayat mengatakan mereka adalah orang-orang yang bertuhankan perut mereka. Saudara, bukti ya. Kita yang puasa 3 hari berturut-turut. Saudara, ya, sampai hari ini hidup nggak? Bernafas nggak? Masih kuat nggak? Kuat. Saudara, nggak minum, nggak makan. Cuman aus saja malah lapar aja saudara. Musuhnya gitu doang. Saudara, kenapa kita terlalu banyak saudara ya diatur bukan oleh Tuhan tetapi oleh dunia ini, oleh diri kita sendiri. Saudara mau berdoa, mau ibadah, ngantuk, pengen tidur. Saudara katakan sama tubuh saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Saudara, apa tiba-tiba saudara langsung hilang ingatan? Kan enggak. Betul enggak? Saudara masih bisa duduk. Saudara yang membuat keputusan, saya mau tetap berdoa atau saya mau tidur. Dan saudara harus perintahkan tubuh saudara, sekarang waktunya berdoa. Nggak boleh tidur dulu. Nanti sudah berdoa, saya kasih hadiah, kamu boleh tidur. Saudara, tadi siang, sementara saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Saudara, ya dari setengah 10 pagi saya mulai menyembah Tuhan. Saudara, kemudian jam 10 lewat, si Yosia pulang. Ya, biasanya anak-anak segitu kan senangnya apa? Habis pulang sekolah, nyari handphone. Ya kan, betul nggak saudara ya? Anak sekarang kan gitu, saudara ya, nyari handphone. Mana handphone ya, saudara? Nonton TV, saudara ya. Biasa-biasanya saya biarin aja, yang penting dia nggak ganggu saya, saudara ya. Tapi sementara saya menyembah saudara, hampir jam 11, saudara ya. Kemudian Tuhan bilang, panggil anak kamu. Yang mana Tuhan? Yang paling kecil itu. Karena kadang-kadang kan kita bilang anak kecil lah nggak tahu apa-apa ya kan, betul nggak saudara? Udah masih kecil lah, biarin dia main-main, saudara. Tuhan bilang apa? Tuhan berkata, akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak juga. Kalau kamu memperlakukan anak kamu seperti orang fasik, dia akan menjadi fasik. Perlakukan dia sebagai orang benar. Terus saya ngomong baik-baik, Yos, sini. Ayo kamu berdoa. Dia langsung tahu saudara. Wah, doa yang kayak malam yang biasa apa ya? Yang pendek. Enggak. Doa menyembah Pak. Iya, lama Pak. Tuh saudara, lama. Kalau doa menyembah mah lama Pak. Doa yang biasa aja. Enggak, kamu harus nyembah Tuhan. Iya, tawar-menawar Pak. Karena daging saudara, ya kan daging kita mah pokoknya enak ya. Maunya nonton TV, maunya nyantai saudara. Saya bilang nggak bisa. Ayo nyembah Tuhan. Berapa lama Pak? 1 jam. 1 jam lama amat Pak. Enggak. Bisa, sini sama Papa. Saudara, dia tadinya pengen duduk di kasur. Saya kalau doa saya juga bikin ini saudara. Ya, saudara mau bikin boleh nih di rumah, bagus nih saudara. Jangan yang ini dibawa pulang saudara, jangan. Ntar lama-lama habis saudara. Alasannya saya mau berdoa, jangan halangi saya berdoa. Ya mau doa tapi jangan nyolong dong saudara ya. Saya juga beli saudara, bikin saya saudara, ada tukang jahitnya. Kalau saudara mau bikin di sini nggak apa-apa saudara ya. Saya punya 2, satu di sini, satu buat sandaran kaki saya kalau selonjor. Saya bilang, sekarang kamu di sini, kamu duduk di situ, Papa di sini. Jadi kita berhadapan-hadapan, saudara. Gimana penyembahnya? Ikutin Papa aja, saudara. Ya dong. Kita nyuruh orang berdoa, kita sendiri malas berdoa. Mana mungkin anak kita bisa berdoa, saudara. Ya, saya sudah berdoa 1,5 jam tuh saudara. Ayo kita berdoa 1 jam lagi sama kamu. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ikutin dia. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Saudara, saya pikir ya udahlah dengan bahasa yang dimengerti ya haleluya. Tapi kemudian kamu berbahasa roh. Saudara ya sudah, saya berbahasa roh. Saya sungguh-sungguh saudara. Saya angkat tangan saudara. Saya lihat saudara, dia juga gitu angkat tangan saudara. Saudara, istilahnya gini ya, anak kecil mana bisa sungguh-sungguh, ternyata bisa tuh.
Bisa sungguh-sungguh. Sementara kami, Bu Gembala juga lagi berdoa. Oh haleluya, puji Tuhan. Yuk aku tangkap saudara. Berdoa saudara. Ya kan, saudara. Ya, saudara, kalau kita berdoa itu jangan posisi nyantai saudara ya. Ya, posisi nyender, apalagi kepalanya gini, melak guling. Udah dah saudara, itu alamat ke laut saudara. Saudara, tenggelam pasti saudara, bukan dalam hadirat Tuhan saudara. Tiduran pasti saudara. Ya. Oh haleluya, puji Tuhan saudara ya. Tanpa dia rasa saudara ya. Udah setengah jam lebih, udah 35 menit. Dia bilang, "Pak, lama amat." Belum selesai. Saudara, terus saudara, saya menyanyikan lagu haleluya, haleluya. Saudara, kemudian setelah itu saya berdoa syafaat. Saya doakan dia. Ini orang tua nih, mau anaknya berubah tapi nggak pernah doain anaknya. Dimaki-maki terus, diomelin terus. Mana bisa berubah? Doain saudara, bless, berkati dia. Empang tangan. Saudara, udah selesai berdoa dia kan lama saudara ya. Sekarang kamu doain papa mama. Doain kak cici koko. Doa sudah dia. Ya, saudara. Udah doa saudara 10 menit, saudara masih kurang seperempat. Saya bilang mamanya, "Mama sekarang berdoa syafaat." Ibu Gembala doa syafaat. Saya lihat dia merem, bisa kok. Saudara, jam 12 kurang 5, kita amen stop. Udah 1 jam. Bisa tuh anak kecil kayak gitu. Daging mesti diperintah, amin. Jangan kita diperbudak oleh daging. Nggak ada kemuliaan Tuhan. Nggak ada wibawa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara. Dan tadi pagi waktu pulang doa pagi, saya kan saudara bilang anak-anak ya, yang 3 anak ini, saudara ya. Kalau Hizkia memang sudah ikut doa pagi, saudara ya. Ya, yang 3 anak ini saya pikir mereka masih sekolah ya, takut ngantuk apa gimana saudara. Saudara, ya orang suka doa pagi beda loh saudara. Benar loh saudara. Ya, benar loh saudara. Hizkia ini main keyboard, nggak pernah belajar di sekolah musik. Cuman saya ngajarin aja, dan saya juga jarang, tidak terlalu sering ngajarin dia. Saudara, kalau dia bisa main kayak gitu, bisa bilang kamu jangan sombong, kamu dapatnya itu dari Tuhan. Karena kamu membangun hubungan setiap pagi dengan Tuhan. Walaupun dia ngantuk terpaksa saya bangunin. Mesti dia terima kasih saudara. Betul saudara. Kalau saya nggak paksa, mana mungkin doa pagi. Saudara. Ya. Saudara terlalu ngikutin tubuh saudara. Nanti saudara hidupnya daging. Saudara jadi bebal, jadi bodoh. Roh saudara nggak ada spiritnya. Tuhan mau kasih hikmat bagaimana caranya? Salurannya bagaimana? Saudara. Ya, sampai dia punya QQ di Margasari bilang, "Hizkia mainnya gila sekarang." Saudara, maksudnya bukan gila beneran saudara. Perkembangannya pesat amat. Saudara. Ya, itu semua dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Bukan kita yang jago. Saudara. Karena salurannya terbuka. Jadi waktu saya pulang, saudara ya, pasti pada tidur, padahal saya udah ngebel saudara ya, udah pasang beker, bilang bekernya kurang gede, saudara ya. Saya ambil ini, saudara ya, telepon di sini saudara ya, saya minta ampun juga sama Tuhan ya, saudara ya. 6 kurang seperempat saya ngebel, saya miss call aja, saya tut gitu saudara ya. Karena apa? Di rumah saya tuh wireless 1 sama handphone 1, jadi bunyinya, ringnya pasti berisik tuh, gitu saudara ya. Saya pikir udah dong, saya biasanya saya angkat gitu, tapi karena doa syafaat ya udah bisa biarin aja saudara. Udah 1 menit saya matiin, saya pikir bangun, pas pulang masih tidur saudara. Ya, jam 6 lewat seperempat saudara ya. Nah ini sing-singnya begini nih saudara. Kemudian tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya perintah. Dan saya kasih perintah sama dia, mulai besok kalian harus doa pagi setiap pagi. 3-tiganya. Ntar saudara lihat besok deh. Kalau nggak percaya datang. Saudara, kita nggak cuma bisa ngomong, ya, ngatur orang, ngatur keluarga sendiri saja nggak bisa. Bagaimana, saudara, kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Saya bilang mulai besok ya. Nanti malam nih jangan tidur malam-malam. Dan kalian ke gereja jangan pindah tempat tidur, kan kadang-kadang gitu ya.
Si Yosia sama Mesia tuh saudara, kalau kesini doa malam kan cuma pindah tempat tidur saudara. Ya kan saudara, daripada gitu kamu tidur di rumah. Mulai besok jangan pindah tempat tidur, harus berdoa. Saya ingatkan Tuhan begini, kamu mau anakmu diberkati, biar mereka punya saluran pribadi dengan Tuhan. Kita pun punya saluran pribadi, tapi mereka pun punya saluran pribadi. Karena ada berapa hamba-hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan, anaknya berandalan saudara. Anaknya brengsek loh saudara. Kenapa? Karena tidak peduli, tidak pernah memaksa anak. Kamu harus, papa mama bertanggung jawab memelihara kamu, itu semua berkat dari Tuhan. Bukan karena papa mama, itu semua berkat Tuhan. Kamu mau baju, mau sepatu, mau apa, mau ranjang, mau apa, mau fasilitas, mau sekolah, mau ngeles, papa. Tuhan kasih berkat, papa penuhi berkat itu. Tapi giliran papa minta sama kamu mesti ikuti. Karena apa? Karena itu berkatnya kamu sendiri. Mulai besok mereka akan bangun dan ikut doa pagi. Malu bapak ibu yang tua-tua, yang gede-gede. Nanti kalau ada anak-anak sekolah minggu ikut doa pagi di tempat ini. Ya, dari buahnya lah kamu akan melihat. Saya percaya apa yang kita bangun, apa yang kita tanam nanti pasti berbuah. Sudah. Ya. Dan saya kasih Matius 26 kita lihat. Ayat 40-41. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Sudah dapat? Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini Tuhan bilang, bukan slogan, saudara, benar. Mengapa Petrus akhirnya sempat menyangkal Tuhan? Karena apa? Dia nggak doa, dia tidur. Coba kalau dia doa 1 jam saja, mungkin ceritanya beda. Tapi karena Petrus dan kawan-kawan ketika waktunya berdoa mereka tidur, akhirnya ketika Yesus ditangkap mereka lari semuanya. Kabur meninggalkan Yesus. Saudara, jangan main-main, saudara. Ya. Iblis selalu berusaha menjatuhkan kehidupan kita. Karena apa? Karena kita adalah pewaris kerajaan surga. Iblis paling benci terhadap kita. Karena dia dari surga dibuang ke neraka. Sedangkan kita, orang berdosa, Tuhan tebus, mati buat kita. Kita pewaris kerajaan surga. Makanya iblis paling benci sama saudara dan saya. Dia sangat-sangat ingin menjatuhkan saudara. Dia menggoda saudara. Ya, saudara. Ya, supaya kita ini jatuh. Nah, bagaimana supaya jangan jatuh? Berdoa dan berjaga-jaga. Berapa lama? 1 jam. Makanya saya bilang, mari kita mobilisasi doa nih saudara. Semua jemaat wajib 1 jam berdoa setiap hari pribadi. Kalau enggak berarti saudara melanggar. Enggak ada hukumannya dari saya, enggak ada. Tapi saudara akan dihukum Tuhan. Ya. Kalau enggak begitu kapan kita majunya saudara? Hah? Mau main-main terus, mau hidup dalam dosa, jatuh bangun. Baunya apa saudara? Waktu saudara mempersembahkan korban, bau harum apa bau apa? Kan banyak pelayan-pelayan Tuhan jatuh bangun hidupnya. Baunya apa? Sudah persembahkan. Ku bawa korban syukur. Saudara, saya rindu saudara ya, ketika kita sedang nyanyikan lagu ini, hadirat Tuhan turun saudara. Ibadah kita nggak kering.
Ini air mata nggak akan berhenti menetes, saudara, kalau Tuhan itu hadir. Berapa lama saudara ibadah tapi ibadahmu kering, penyembahanmu kering? Nggak ada takut Tuhan, nggak ada hormat akan Tuhan. Dan Tuhan pun malas hadir, nggak mau hadir saudara Tuhan. Karena nggak pernah dihargai. Yesus memberi teladan. Dia berdoa 3 kali, berarti Yesus 3 jam. Saya sebagai gembala komitmen mau belajar setiap hari 3 jam. Buat pelayan Tuhan, ketua-ketua komisi, jangan cuma 1 jam. Harus 2 jam. Terus saya kerjanya apa? Tenang saudara. Kan saya sudah sampaikan Tuhan itu ajaib. Saudara kerja sebulan, saudara belum tentu hasilnya maksimal. Tapi kalau Tuhan beserta saudara, saudara kerjain sehari, kerjakan sehari pekerjaan saudara. Kerjaan sebulan selesai. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mana bisa? Lalu berarti saudara bukan orang percaya dong. Baca Alkitab. Daniel itu saudara, udah dikasih hikmat sama Tuhan. Kecerdasannya 10 kali lipat. Saudara, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di mobil. Ya, calon petahana gubernur kita, saudara ya. Saya bilang itu Daniel di masa sekarang. Saudara, dia tiap hari harus mengaksesi ratusan dokumen, saudara. Ya, saudara, namanya gubernur, saudara. Banyak itu proposal masuk, saudara. Kalau dia salah tanda tangan, hari ini dia sudah masuk penjara. Dari masalah yang kecil sampai besar, saudara. Sekarang banyak tuh pejabat-pejabat, pinter-pinter, doktor, saudara apa ya, saudara profesor ya, masuk penjara sekarang. Ya, Pak Ahok itu tiap hari itu mereksa ini, saudara. Sekarang kan zamannya keterbukaan, apalagi dia banyak musuhnya, seperti Daniel. Mereka mencari cara, gimana caranya supaya Daniel itu dipenjara, Daniel itu dihukum, Daniel itu jatuh. Daniel nggak bisa jatuh, kenapa? Dia setiap hari punya waktu berdoa, pagi, siang, malam. Dan itu orang sibuk, saudara. Raja Nebukadnezar punya kekuasaan 120 negara. Daniel itu tangan kanannya raja, saudara. Ya, saudara. Tangan kanannya Raja Nebukadnezar dan juga menjadi tangan kanannya Raja Darius. Jadi siapapun pemerintahnya, Daniel tetap diangkat menjadi petinggi negara. Mereka nggak dapati kesalahan apa-apa kecuali dalam hal kepercayaannya kepada Tuhan. Nah kan dibuktiin nih saudara ya. Kan gara-gara agama kan. Tapi saudara lihat Tuhan balik begitu rupa. Daniel masuk gua singa. Tapi Daniel tidak disentuh satupun juga. Tidak baret. Tidak luka. Saudara, yang membunuh Pak Ahok itu, saya pikir lebih dari 1.000 orang. Lewat cara apapun juga. Betul nggak saudara? Lewat apapun juga. Kalau di hari ini bisa hidup, tiap hari belusukan loh saudara. Hah? Mau bunuh pakai panah, pakai sumpit, pakai piau, pakai pistol, pakai bisa nggak? Bisa saudara. Dia nggak pernah pakai rompi anti peluru loh saudara. Lain sama pasukan khusus, saudara. Ya, Pak Ahok itu pakaiannya kotak-kotak doang saudara. Ini nggak anti peluru saudara. Ya, anak-anaknya juga kan sama saudara. Ya, rahasianya apa saudara? Setiap pagi dia bangun jam 4 pagi saudara. Berdoa dan membaca Alkitab. Every day. Saudara bilang, saya nggak punya waktu. Emang saudara lebih sibuk mana? Kerjaan saudara lebih banyak mana? Pak Ahok tiap hari itu bawa dokumen ke rumah. Dia bilang saudara ya. Kalau nggak di kantor dikerjakan, dia bawa ke rumah loh saudara. Dia baca lagi di rumah. Namanya klausul saudara ya. Ya saudara ya. Proposal itu saudara mungkin ada yang tebelnya 100 halaman, saudara 200 halaman. Kok dia bisa baca saudara? Dia nggak bisa dijebak loh saudara. Itu bukan dia punya bisa. Saya pikir itu karena Tuhan yang memampukan dia. Coba aja dia berani main-main tiap hari nggak bangun lagi.
Jatuh pasti. Tahu saudara. Dan sebagai anak Tuhan yang taat sama Tuhan, dia nggak berani lakukan itu sampai hari ini. Kan ntar di sidang, ntar demo, ntar apa saudara, ntar belusukan, ntar apa kemana, kan sibuk saudara. Ya kan, tapi kok bisa bangun tiap pagi jam 4? Saudara, ya. Maka Tuhan kasih saya hikmat begini. Oke, sekarang kita terbuka. Harus terbuka. Mau maju mesti terbuka. Saudara, ya. Saudara, Tuhan kasih saya ada 2. Saudara, ya. Gerakan menyembah Tuhan, GMT, dan GMA, gerakan membaca Alkitab. Dimulai dari siapa? Dari kita dulu. Ya. Saudara, nanti saya kumpulin hari Rebo nih saudara. Ingat hari Rebo ya, jangan pengen datang saudara. Saya undang semua jemaat yang mau ikut GMT dan GMA. Nanti saudara mesti tulis, saudara jam berapa mau berdoanya. Komite jam berapa. Nanti saya juga saya kasih tahu sama saudara jam doa saya jam berapa. Yang mau ikut GMT dan GMA. Dari GMT GMA inilah cikal bakal pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi Tuhan. Bukan pelayan Tuhan yang sok pinter, tapi pelayan Tuhan yang rendah hati. Pelayan Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau enggak kita enggak mampu, saudara. Enggak mampu. Kita ini melayani Tuhan, Tuhan itu sempurna. Gimana caranya bisa menyenangkan Tuhan? Enggak bisa. Kecuali kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita dipimpin roh Tuhan. Melayani manusia aja saudara, kita bisa salah. Apalagi melayani Tuhan yang sempurna. Salah dikit di hati saja sudah Tuhan tahu. Manusia bisa kita bohongin, tapi Tuhan bagaimana cara bohongin Tuhan? Makanya kalau orang hidupnya takut Tuhan, cari kesalahannya. Tidak ada 1 mili pun tidak ada salah. Seperti Pak Ahok, seperti Daniel. Cari kesalahannya, dari mana aja saudara, cari, nggak ada. Perkawinannya, keuangannya, kejujurannya, darah. Kata orang dia cuman mulutnya aja. Lah dia ngomong kasar juga sama koruptor. Betul nggak? Sama embok-embok sama ini sudah ngomongnya bagus. Darah. Cuman dia bilang gini, ya nanti saya mau belajar nih, saya mau berubah nih. Memang firman Tuhan bilang hati-hati, lidah itu seperti api. Ya saudara ya. Kalau dia sempurna kan dia sombong dong, betul nggak saudara ya? Karena dia punya kekurangan, dia jadi mesti introspeksi diri juga. Seperti Daniel saudara, nggak ada kekurangannya. Kecuali apa? Dengan hal ibadahnya kepada Tuhan, dengan masalah iman aja. Saudara, ya. Jadi setan sangat tidak suka kita berdoa. Doa itu kan DOA. Setan masuk di antara doa saudara. Jadi dosa. Dia membuat celah. Kalau saudara tidak berdoa, saudara dalam keadaan berdosa. Dan dia sangat mudah membuat kita jatuh dalam pencobaan dan hidup menderita. Ingat-ingat aja lagi malas doa nih, ada setan nih berarti nih. Ya kemarin kan masalah ya saudara ya, masalah nih ya secara ada malas sembahyang dan malas sembahyang itu salah ya kan, karena masih ada malasnya. Buang masnya, malas sembahyangnya dibuang, sisanya masalah jadi Allah. Dan kalau ada Allah, setiap masalah bukan jadi masalah, tetapi menjadi kesempatan emas untuk memperoleh keberhasilan. Ini hikmat Tuhan. Saya dapat juga habis doa pagi. Bukan habis nonton TV, nonton Rainbow saudara. Nggak ada saudara. Ya, nonton film action gitu nggak ada. Habis nonton berita, nonton TV One nggak ada saudara, nggak ada rema kayak gitu. Saudara. Mari saudara, ya kita buka Mazmur 37, kita lakukan saudara. Mazmur 37
ayat 1 sampai 11. Haleluya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Puji Tuhan. Kita baca pergantian ya. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, seterusnya sampai ayat 11 kita baca sama-sama. Dari Daud, kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Silakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Sama-sama, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Jadilah bagian hidup orang benar. Jangan iri sama orang fasik. Jangan marah. Buat apa kita marah? Buat apa kita iri? Mereka pasti akan lisut, layu, dan mati seperti rumput. Tetapi kita yang menanti-nantikan Tuhan akan hidup dalam segala kelimpahan yang Tuhan sediakan. Biar ini ayat menjadi pegangan dalam hidup saudara saya juga ya. Mau hidup berlimpah-limpah gak? Dalam kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bergembira. Di negeri, di mana? Di negeri kita, di Indonesia. Banyak orang bilang susah di Indonesia ya, gini gitu. Saudara pikir di luar negeri gak susah? Sama aja. Cara sama aja. Orang susah mah dimanapun juga tetap susah. Sekali lagi ya saudara ya, orang susah mah dimanapun ditempatkan tetap susah, karena dia sendiri bawa susah. Tapi kalau orang senang ditaruh di mana aja tetap senang. Amin. Jadi jangan nyalain negara kita, jangan negara gua gara-gara di Jelambar sih jadi hidup gua susah. Emang saudara mau ditaruh di mana? Di Pondok Indah baru hidupnya senang? Nggak masalah tinggal di mana, di negeri manapun nggak masalah. Saudara, ya. Saudara pikir orang tinggal di luar negeri hidupnya enak? Enggak juga, saudara. Ya. Mau tinggal di Amerika ke, saudara, di Australia ke, negara maju, Singapura, saudara, hidupnya berat, saudara. Kalau saudara nggak disertai Tuhan sama aja. Di sini saudara masih bisa ongkang-ongkang kaki, saudara, suami istri masih bisa, suaminya kerja istri di rumah. Di Singapura orang suami istri mesti kerja dan bayar pajaknya tinggi. Saudara di sini masih bisa ngemplang pajak. Saudara masih bisa nyimpen duit buat beli emas, buat beli ini. Di luar negeri saudara ketat, saudara. Berapa banyak sini udah punya NPWP? Udah ngurus nggak SPT-nya? Banyak, saudara. Di Indonesia masih enak. Di luar negeri saudara jangan harap, saudara. Masuk penjara, saudara. Hidup susah. Persaingan ketat. Saudara. Ya. Jangan bermimpi dah hidup senang tanpa Tuhan. Tapi dimanapun kita ditempatkan, kalau Tuhan beserta kita, kita pasti hidup dalam kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayo miliki hidup dalam doa. Saudara.
Sekali kita ulangi ini saudara ya. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Milih yang mana? Milih yang satu ya, pasti karena banyak berkatnya saudara ya. Yaitu sebab akibat. Saudara harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau diberkati ya banyak doa lah. Terus ada yang ngomong gini, doa, emangnya orang gak kerja? Lah saudara, siapa bilang doa itu gak kerja? Saya katakan sekali lagi, perkataan ora et labora itu tidak alkitabiah. Berdoa dan bekerja itu tidak alkitabiah. Cari Alkitab gak ada. Yang ada juga lah berjaga-jaga dan berdoalah. Karena apa? Karena berdoa itu juga bekerja. Amin. Berdoa itu juga bagian dari bekerja. Dan bekerja yang paling berhasil, bekerja yang paling besar dampaknya, yaitu ketika kita mau berdoa. Itu bekerja. Firman Tuhan bilang yang gak mau bekerja gak boleh makan. Jadi kalau saudara gak berdoa, ya malas berdoa, jangan salahkan Tuhan kalau saudara gak ada berkat. Saudara pasti orang yang rajin berdoa pasti ngalamin dan saudara. Ya orang yang takut Tuhan tuh, oh selalu berdoa, hidupnya pasti diberkati saudara. Benar saudara, bisnisnya apa aja saudara. Pokoknya kalau rajin berdoa saudara, hidup saudara pasti diberkati. Tunjukkan sama saya orangnya. Ya. Dia rajin berdoa tapi hidupnya susah. Tunjukin sama saya. Siapa di sini yang berani ngaku? Saya rajin berdoa Bapak Gembala. 1 hari berapa? 3 jam. Tunjukin sama saya. Siapa sini? Batang hidungnya coba. Tongolin sama saya. Yang masih malas-malas berdoa aja masih diberkatin Tuhan. Betul gak saudara? Gak mungkin kalau saudara berdoa seperti itu sudah gak diberkati Tuhan. Gak mungkin. Saudara akan hidup berkelimpahan. Saya sendiri ngalami saudara. Tuhan didik saya dari 5 SD. Tiap pagi bangun jam 4 doa pagi. Bukan karena saya anak pendeta. Bukan. Saudara. Karena setiap saya bangun. Saudara. Anak sekarang tuh kalau bangun susah loh saudara. Saya dulu kalau bangun cuma diketok doang sama bapak saya. Bangun. Gitu saudara. Jadi kalau udah lewat. Udah saya bablas tidur. Dan gak ada sanksi. Gak ada sanksi. Bangun kok. Gitu. Turun dia. Tapi saya dengar. Waktu saya dengar bangun ngantuk. Bang ngantuk. Saudara ya. Ngantuk namanya masih remaja saudara. Remaja tuh doyannya apa? Doyan makan sama doyan tidur. Satu lagi doyan main. Betul gak saudara? Ya gak? Saudara. Makanya orang tua sama anak remaja tuh suka berantem karena apa? Yaitu tenaganya kuat. Tapi dipakainya makan, main, tidur. Saudara mau terus mempertahankan hidup seperti itu? Jangan. Belajar seperti orang-orang muda, seperti Daud, seperti Yusuf. Masa muda mereka gak sia-sia seperti Yosua. Saudara, itu kan generasi muda saudara. Ya. Ayo saudara jangan main-main. Jangan main-main. Saudara gak berdoa gak ada berkat aja saudara. Betul. Saudara gak akan dipakai Tuhan. Saudara. Ya. Jadi mari belajar menjadi pribadi yang hidup sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, 3 hari ini pengajaran tentang moto doa GPPS saya sudah bagikan. Tinggal saudara mau jadi orang benar apa orang fasik itu aja. Ya kan? Dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Yang hari ini datang juga tentu saja udah dengar dong. Saudara. Ya. Saya dengar, paling tidak ini peringatan keras buat kita. Saudara, kita mesti sungguh-sungguh. Terlalu lama kita bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Itu pun Tuhan masih baik. Masa saudara nggak mau lebih maju lagi? Ya, yang jelas, kalau saudara melayani tanpa doa, pelayananmu mati, pasti mati. Saudara, mati, nggak ada apa-apa, nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada aliran rohani, nggak ada. Yang cuma ada show aja. Maka saya bilang sama anak-anak remaja, ya kalian boleh melayani ya, ya anak-anak sekarang kan pintar-pintar sudah cepat belajar, tapi kalau tanpa urapan, nothing, nggak ada apa-apanya. Mau sok jago,
Nggak ada apa-apanya, kita cuma debu. Saudara, orang yang lebih hebat dari kita aja nggak kepake, saudara. Ya, jangan sampai kita dikat, dipotong sama Tuhan, dikutuk, sudah selesai, nggak bisa lagi melayani Tuhan, saudara. Dan kita sih tetap berdoa, saya tetap berdoa, Tuhan jangan sampai ada yang dikat. Tapi kalau saudara tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, Tuhan bilang cut, saya cut. Sekali lagi, kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Saudara, ya. Ini masih ada nih pelayan Tuhan yang bandel nih, saudara. Biarin aja, nanti akan berhadapan. Yang pertama, dengan saya dulu. Ya kan saya kelihatan pemimpin yang Tuhan percaya. Kalau nggak mau taat, nanti dengan Tuhan. Saudara, karena kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak serius, bagaimana kita bisa maju? Betul nggak, saudara? Orang bilang anti korupsi, kalau dia sendiri korupsi mana bisa bicara kenceng? Betul nggak, saudara? Ya kan? Jangan bohong, kalau dia masih bohong mana bisa bicara kenceng? Hidup dalam kebenaran, kalau di hidupnya masih salah-salah, saudara mana bisa bicara kenceng tentang kebenaran? Timbul dari kita disitu. Menanti-nantikan Tuhan, saudara, ya, oh luar biasa, saudara, ya kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Sudah, saudara, jangan pusing sama orang jahat. Kok masih kaya ya, biarin aja, saudara. Nanti kan lisut, lenyap, saudara, lenyap. Saudara, ya, lenyap dengan sendirinya. Itu udah firman Tuhan, saudara. Mari belajar. Jangan marah, jangan kesel, jangan iri. Saudara, nantikan Tuhan aja, nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara, ada kerinduan apa di hati saudara? Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Nggak sukar Tuhan menjawab kerinduan hati kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau saudara hari ini jatuh bangun, mungkin saudara masih sombong sama Tuhan. Saudara nggak mau taat sama Tuhan. Saudara nggak mau diatur sama Tuhan. Saudara, banyak pelayan-pelayan Tuhan kalau disuruh gini, nggak bisa, saya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nggak mau saya, oke, nggak apa-apa. Kamu kehilangan berkat. Namanya hamba, masih menawar lagi. Jangan doa malam. Saya ngantuk, ya udah nggak apa-apa. Jangan ibadah pagi, jangan ibadah sore. Kalau Kelapa Gading udah siang ya, nggak ada 2 kali ya, saudara ya. Mau nggak mau harus datang. Oh jangan, saya harus gini. Oke, nggak apa-apa. Kamu kehilangan berkat. Dan sekarang bukan saatnya kita pelayan-pelayan Tuhan model kayak begitu, saudara. Saya mau sungguh-sungguh, saya mau serius. Dengan itu, Tuhan pasti memberi keberanian kepada saya untuk mengadakan perubahan total. Ya, saudara, bukan saatnya lagi kita takut sama manusia. Kita memandang manusia. Ya, saudara adalah pelayan Tuhan yang harus dihargai karena saudara menghargai Tuhan. Tapi ketika saudara melecehkan Tuhan, ketika saudara tidak taat sama Tuhan, saudara tidak patut dihargai. Kita tidak patut dihormati. Karena kita semua ada di sini untuk menghormati Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ya, sehingga dikatakan di sini, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya lagi, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Amin. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
secara berlimpah-limpah. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam ini kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau memperingatkan kami. Inilah kebenaran-Mu Tuhan, yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa dikompromikan Tuhan. Karena Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ajar kami Tuhan, umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Biar kami Tuhan mengerti apa yang menjadi sebab dan akibat dari kehidupan kami Tuhan. Biar kami semua boleh lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau sangat ajaib Tuhan. Begitu mudah Tuhan mengangkat seseorang, dan begitu mudah juga Tuhan menjatuhkan seseorang. Tuhan, kami hanya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengangkat kehidupan kami. Ajar kami memiliki kerendahan hati. Mau Tuhan berdoa, mau bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami melakukan ini Tuhan bukan karena kekuatan kemampuan kami, tapi karena pekerjaan Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Tidak ada yang sia-sia. Semua Tuhan berkati. Semua Tuhan sudah peringati. Semua Tuhan sudah, haleluya, Tuhan Yesus kuatkan. Tuhan sudah hiburkan kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau semakin naik Tuhan. Kami mau semakin maju di dalam Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan semua janji Tuhan, semua berkat Tuhan, kelimpahan kebaikan dari Tuhan yang Tuhan curahkan. Bukan saja di dunia, tapi sampai ke surga nanti. Inilah kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dan kami berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang kekal, anugerah keselamatan yang dilimpahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa pertolongan penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguduskan dan mengurapi kita semua, menjadikan kita ranting-ranting yang tinggal dalam Yesus Kristus, terus bertumbuh dan berbuah banyak sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini serta mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, katakan